Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal 25 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Allah. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya beri judul domba atau kambing. Saudara, Alkitab mencatat di dalam konteks Alkitab bahwa kita orang-orang percaya, kita anak-anak Allah diibaratkan seperti seekor domba, bukan seekor kambing. Dan Alkitab juga menegaskan bahwa karena kita domba, maka Yesus Kristus, Tuhan, pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi manusia, itu disebutkan sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu, domba dan gembala harus punya hubungan yang dekat. Gembala harus mengasihi, menyayangi, memelihara, bahkan berkorban bagi domba-dombanya. Dan domba harus mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pagi ini renungan firman Tuhan akan mengingatkan kita, akan menegur kita bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, kita adalah domba-dombanya Allah. Kita bukan kategori kambing. Domba dan kambing memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan ini yang Alkitab pakai, bahwa orang-orang percaya itu adalah domba, bukan kambing. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan domba dengan kambing? Saya menulis ada 3 perbedaan. Kenapa Alkitab menyebut kita sebagai domba-dombanya Allah, bukan kambing? Yang pertama, saudara, domba itu berkelompok, sedangkan kambing jalannya sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Domba adalah hewan atau binatang yang berkelompok. Dia punya pandangan yang terbatas. Domba tidak bisa melihat jauh ke depan karena mungkin pandangannya yang terbatas. Secara alamiah, hewan domba memang memiliki pandangan yang terbatas. Karena itu domba perlu berkelompok sehingga dia bisa melihat domba yang satu dengan yang lainnya. Beda dengan kambing. Kambing keras kepala, mereka jalan sendiri-sendiri, mereka tidak peduli dengan kelompoknya, terserah kambing mau melangkah kemana saja. Bapak Ibu, ini pelajaran pertama buat kita. Sebagai domba-dombanya alam, kita perlu hidup di dalam komunitas. Saya mau bilang, engkau tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Engkau tidak bisa bekerja sendiri. Engkau tidak bisa menjalani hidup ini seorang diri. Hanya membutuhkan pribadimu saja. Mungkin engkau berpikir, aku nggak perlu yang lain. Aku bisa melakukan sendiri. Hati-hati, engkau termasuk kategori kambing. Engkau perlu hidup dalam komunitas yang benar. Engkau perlu hidup dalam komunitas yang sehat. Engkau perlu hidup dalam persekutuan. Engkau perlu masuk dalam sebuah ibadah yang bersama-sama, di mana kita saling menguatkan, saling menasehatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ini pelajaran yang pertama buat kita. Sebagai domba-dombanya Allah, kita perlu hidup dalam kelompok yang sehat, dalam komunitas yang sehat. Lalu yang kedua, domba itu tidak bertanduk, saudara. Sedangkan kambing itu bertanduk. Tanduk gunanya untuk apa? Untuk menyeruduk, untuk melawan musuhnya. Bapak Ibu, domba memang disebut binatang yang lemah karena dia tidak bertanduk. Saudara, ini pelajaran apa buat kita? Jadilah anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak pemarah, emosional, dan pada akhirnya mungkin merugikan orang lain. Bapak Ibu, ini pelajaran kedua buat kita. Domba tidak bertanduk. Mari taklukkan diri kita, rendahkan hati kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, domba itu bulunya bisa dimanfaatkan. Kambing tidak terlampau bisa. Bapak Ibu, keluargaku, domba bulunya ketika semakin lebat, semakin banyak, itu harus digunting, saudara. Kalau tidak, bulu itu akan membuat dia susah bergerak, lalu pada akhirnya membuat domba itu lemah, berpenyakitan, dan pada akhirnya mati.
Bapak Ibu, bulu domba perlu dipangkas dan bulunya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga artinya apa? Sebagai domba-dombanya Allah, kita perlu menjadi berkat bagi yang lain. Jangan serakah dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam diri kita. Jangan serakah dengan apa yang sudah Tuhan berkati dalam diri kita. Bagikan hidup kita, bagikan berkat yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup semakin diberkati dan orang semakin memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi keluargaku. Pagi ini saya hanya mengingatkan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita adalah domba-dombanya Allah. Mari hiduplah dalam komunitas yang sehat. Mari belajar rendah hati. Dan ketiga, mari belajar menjadi berkat buat sesama. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.